bulan Februari atau akhir Maret atau awal Maret yang waktu itu juga sudah banyak yang berwakaf Al-Quran juga. Alhamdulillah, terima kasih. Hari ini ada kunjungan dengan Ustaz kita yang sudah menyiapkan diri untuk memberikan paparannya pagi ini di Masjid Al-Isra. Monggo kita dengarkan apa yang disampaikan beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebentar, ini ada pengumuman Pak Anwar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad wa Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. La haula wa la quwwata illa billah. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena sampai saat ini kita masih diberikan berbagai macam nikmat dan karunia-Nya, terutama nikmat Islam serta nikmat sehat walafiat, sehingga kita juga bisa hadir di pertemuan ini dalam rangka Rabbul Alamin, dan mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini mendapatkan ridho dan pahala Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam tercurah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan sahabatnya, dan mudah-mudahan kita selaku umatnya insyaallah istiqomah menjalankan sunnah-sunnahnya telah mendapatkan sahabat yang akhir. Hadirin jamaah kajian Quran Subuh rahimakumullah, untuk mengisi pada kajian Quran Subuh kali ini insyaallah akan disampaikan oleh Al-Ustaz Muhammad Arlando dengan tema kajian Dulu Benci Islam Sekarang Berjuang Untuk Islam. Dan sebelum itu mari kita buka kajian Quran Subuh ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kepada Ustaz Muhammad Arlando, waktu dan tempat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. وقال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الدين عند الله الإسلام. وقال أيضا ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ad-dinu an-nasihah. Pertama yang saya hormati Bapak Ketua DKM Bapak Haji Hendra Kurnia beserta kedua wakilnya Bapak Indradi Widianto. Ada beliau? Belum datang, insyaallah. Kemudian ada sekretaris Bapak Basuki Soleh, juga Bapak Bendahara Bapak Ali Nawan Arham, dan Masya Allah ada divisi dakwah Bapak Haji Rianto Bisano dan Bapak Toha. Juga ada divisi Sarpras Bapak Indra dan Bapak Sufnir. Kemudian ada divisi sosial Ibu Endang. Ada Ibu Endang?
Masya Allah. Dan bagian konsumsi Ibu Titi. Kemudian yang saya muliakan para guru, para satid yang hadir pada pagi hari ini. Tidak lupa juga kita doakan mudah-mudahan Bapak Ketua DKM beserta jajaran pengurus Masjid Al-Muhajirin sehat walafiat, dan masjid kita ini semakin banyak syiar Islam. Bapak Ibu jamaah sholat subuh yang insya Allah kita sama-sama dimuliakan Allah. Apa kabar Bapak Ibu? Sehat? Alhamdulillah. Masya Allah. Ini saya kurang tahu kalau di sini Bu. Ya, kalau kita santri kita makan sate. Ya. Jadi udah berapa hari ini? Biasa kan daging mahal ya. Sekarang dia daging ya seperti tidak ada harga dirinya karena terlalu banyak daging. Masya Allah. Pertama tentu saya bersama tim BWA Badan Wakaf Al-Quran, dan juga hari ini saya hadir beserta santri-santri saya mu'alaf baik dari NTT Timor Leste. Ya, ini mungkin perdana ibu-ibu lihat ada santri timur ya, yang dimana ya ini bule-bule hitam Bu. Ya, biasa ibu lihat bule-bulenya putih. Ya. Alhamdulillah sengaja saya ajak, kalau jadwal saya area daerah Ciputat, ya, Tangerang saya ajak yang dekat-dekat. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang dimana pagi hari ini kembali Allah berikan kepada kita nikmat. Nikmat yang paling utama adalah nikmat hidup. Banyak manusia kemarin hidup makan enak, tidur nyaman, tapi hari ini mereka tidak lagi mendapatkan kesempatan hidup. Dan pagi hari ini mereka akan dibawa ke liang lahat, dan di sana mereka akan mempertanggungjawabkan semua ya apa yang mereka lakukan dalam hidup ini. Makanya kami setelah masuk Islam, setelah kami belajar, alhamdulillah Allah kasih kami guru-guru yang amanah, guru-guru yang memang mereka tidak lagi memikirkan dunia. Itu yang selalu saya syukuri, karena dari ya, ilmu guru-guru yang ikhlas inilah ya hidup kita ini bisa berubah. Guru yang tidak hanya sekedar mencari ya dunia dan dunia. Kenapa saya sampaikan begini ibu-ibu? Ya, ketika saya masuk Islam kami adalah kurang lebih 50 orang. Dan dari 50 orang kami tinggal di salah satu asrama di daerah Jawa Timur sana. Asrama yang saya merasa agak kecewa. Karena sebelum saya masuk Islam, saya lihat di berita di TV, pesantren itu tingkat Pak Haji, nyaman, ya, enak, ada makan, ada belajar. Tapi setelah kami perjalanan hampir 1 minggu di laut, naik kapal laut sampai di sana, masya Allah, ya, kami tinggal di satu kampung di daerah Magetan, Jawa Timur. Ya, di sana ada bangunan tua, ya, kira-kira dibangun tahun 80-an lah. Ya, disitulah kami tinggal. Dan di sana isinya orang timur semua. Dan apa yang terjadi minggu belakang Allah? Ya, belajar, tapi seadanya. Ya, guru pun tidak banyak. Dan bahkan tahun pertama, ya, banyak teman saya murtad, kurang lebih 40 orang. Dan setelah saya belajar, saya merasa kecewa. Islam ini indah. Bagaimana Nabi bersama sahabat-sahabat mereka berjuang ya, sampai Islam kepada kita. Tapi saya lihat orang-orang Islam sekitar kayak cuek, ya, kurang perhatian, kurang peduli. Maka selalu ya, saya sampaikan kepada kaum muslimin, jadilah kita menjadi seorang muslim yang dimana kita ini menjadi wasilah orang di luar lihat Islam itu indah, Islam itu bagus, Islam itu perhatian, sehingga datang hidayah untuk saudara-saudara kita di luar Islam. Jangan kita menjadi penyebab para mualaf ini murtad, atau juga ya asli Islam murtad. Yang orang-orang hidup susah, kadang mereka tidak makan, anaknya tidak sekolah, ya, kita tidak merasa kalau mereka saudara kita, karena kita anggap ya itu orang lain. Padahal Allah Subhanahu wa taala sudah tegaskan kepada kita, innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya orang mukmin itu bersaudara. Ya. Bagaimana ya Rasulullah berdakwah selama 3 tahun di Mekah, sembunyi-sembunyi. Setelah punya kekuatan, mulailah terang-terang. Dan selama 13 tahun total di sana berdakwah, apa yang terjadi? Tantangannya begitu besar. Ya, bahkan orang-orang awal-awal masuk Islam, sebagian mereka yaitu sampai wafat.
Dan di antara yang sangat-sangat kita ingat kisah seorang wanita bernama Sumayyah, yang dimana dia masuk Islam, membela keimanannya sampai dia wafat. Makanya santri saya Bu, 2 tahun lalu setelah saya ke Timor Leste, ke kampung halaman saya, dan itu tugas saya setelah saya masuk Islam, ya. Ada 4 tugas yang ingin saya sampaikan kepada kita di sini. Bahwa tugas kita seorang muslim, pertama kita wajib menuntut ilmu, kemudian kedua kita amalkan ilmu yang sudah kita dapatkan sehingga ilmu ini menjadi berkah, ada manfaat. Adapun ketiga yaitu kita dakwahkan di keluarga kita, tetangga kita, dan pergi ya, kepada umat yang membutuhkan. Adapun keempat, kita harus sabar, ikhlas ketika ada orang di sana tidak terima. Bahkan kami di lapangan ya, dibully, difitnah, dihina, sudah biasa. Ya, puncaknya pernah kami ingin dibunuh. Tapi memang risiko begitu Pak. Makanya mualaf itu banyak teman-teman saya nggak mau jadi ustaz, nggak mau jadi pendawa Pak. Yang maunya yang posisi kayak saya. Dia maunya itu jadi donatur saja. Ya, tapi kita ambil bagian masing-masing. Nah, santri saya kemarin dia ikut saya masuk Islam, kami kasih nama Sumayyah. Ya, dan ini menjadi nama yang dimana seorang pahlawan. Maka jamaah yang memuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana Rasulullah ya, dengan luar biasa berdakwah yang dimana tantangan begitu besar sampai di mana ya Nabi bersama sahabat-sahabat meninggalkan kota Mekah, tempat lahir mereka, rumah mereka di situ, harta mereka di sana, mereka tinggalkan pergi ke Madinah sana. Kenapa? Karena Islam. Kalau bukan Islam mereka tidak pergi, tapi karena Islam. Dan bagaimana Rasulullah mengajarkan kepada kita ketika sampai di Madinah sana, bagaimana Rasulullah mempersaudarakan kaum Muhajirin dan kaum Ansor. Di sana mereka menjadi saudara, belajar bersama. Bagaimana kita melihat keimanan mereka, bagaimana kita melihat perjuangan mereka. Bahkan kaum Ansor, ahli Madinah sana, mereka sampai menceraikan sebagian istrinya agar kaum Muhajirin dari Makkah ini menikahi. Bahkan harta mereka dibagi. Ini luar biasa perjuangan Islam. Ya. Makanya saya waktu melihat teman-teman saya kurang lebih 40 orang murtad, saya merasa menjadi muslim yang tidak ada gunanya, tidak ada manfaat saya. Ya. Tapi saya melihat bagaimana guru-guru kami yang begitu luar biasa, ya. Gajinya cuma 200.000, dia didik kami para mu'alaf, ya. Kami kurang lebih 50 orang, justru jahiliyahnya luar biasa. Ya. Kalau orang Jawa, santri dari Jawa, kalau dibilangin cuma senyum. Ya. Kalau orang Timur tidak, kami dari kecil sudah mabok. Di sana kalau sedikit ditonjok di apa, jadi sampai di Jawa kalau kami salah cuma jangan begitu kami bilang enak sekolah di sini, kami tidak dipukul. Kalau kami di Timur sana ditabokin, ditonjok. Ya. Makanya ketika udah SMP SMA itu udah berani dia lawan orang tua. Ya, kalau udah SMA minta jatah sama orang tua, udah jadi debt collector Pak. Ya, tapi alhamdulillah ya. Dan ini yang saya melihat bagaimana guru-guru kami yang ikhlas berasal dari Bandung, namanya Ustaz Asif, luar biasa. Sana kami dididik dan itu tugas tadi saya sampaikan, banyak teman saya murtad dan saya sudah belajar alhamdulillah di pesantren dalam waktu 4 bulan saya sudah bisa baca Al-Quran, belajar hadis, belajar adab, dan di sana Allah kasih kami bagaimana ya hati kami melihat keindahan Islam. Dan alhamdulillah Bu, tugas saya tadi saya bilang, selain kami masuk Islam, kami belajar, kedua kami amalkan, ketiga kami dakwah. Ya, ketika datang liburan, saya berusaha untuk dakwah ke NTT Timor Leste, dan itu adalah tugas saya. Ya, enggak mungkin saya suruh Ustaz Raja berangkat Bu. Ya, kan beliau orang sini, ya, dan berangkat di sana juga tidak mudah. Nah, ini diantara Bu dokumentasi saya. Saya kalau ke NTT Timor Leste, ya, berusaha dengan semampu kita. Ya, fattaqullaha mastata'tum. Kita sedekah, kita berjuang dengan semampu kita. Allah tahu niat kita. Ya, dan alhamdulillah Bu, ketika sampai di sana, ya, kalau ada beras kita bawa beras. Ya, cuma Bu, ketika sampai NTT ini sebagian nikmat Allah cabut atau hilang. Di antaranya Bu, ya, ketika kalau kita di Jakarta, Masya Allah, ya, ketika jalan ketemu orang Islam ucapkan salam. Ya, adapun sampai di sana Bu, ya. Itu sesuai dengan hadis Nabi, ya. Idza laqitahu fasallim alaih, ya. Hak muslim ala muslim sittun. Bahwa hak muslim terhadap muslim lain ada 6. Di antaranya idza laqitahu fasallim alaih, kalau kalian berjumpa ucapkan salam. Kenapa? Karena di dalamnya ada doa. Adapun Bu, ketika saya sudah sampai di sana, ibu-ibu, bapak-bapak tahu, ya di sana NTT mayoritas
50% beragama Katolik, 40% beragama Protestan, ya, kurang dari 10% Islam. Sehingga kalau saya sampai di sana yang jemput saya, Bu, ya, apa dia bilang? Selamat pagi kakak. Kalau jumpa. Kalau malam hari, mat malam. Ya disingkat, Bu, selamat malam jadi mat malam. Ya ada doanya. Kenapa bilang selamat? Ya, karena masih selamat, masih hidup kita. Tapi kalau Islam, Assalamualaikum. Semoga keselamatan terlimpah atas Anda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa keberkahan doa-doa di dalam. Ya, saya merasa rugi tidak ada nikmat salam. Adapun kalau pagi gini, saya kalau berdakwah, ya di sana masjidnya masih berjarak-jarak lumayan. Ya, tantangannya keluarga saya di sana Kristen semua di NTT. Jadi kalau ketika subuh pergi ke masjid, ya kalau keluarga saya nggak punya motor, saya harus jalan kaki ke masjid. Jadi ibu bapak tahu orang di sana mayoritas Kristen pelihara anjing, Pak. Satu rumah bisa 2-3 ekor. Artinya kalau ke masjid, ya pagi-pagi masih gelap, siap-siap lari, Bu. Ya, kalau kejar sama anjing, kalau nggak bawa tongkat Nabi Musa. Jadi kalau macam-macam kita pukul dia. Nah itu diantara tantangan. Bapak Ibu tadi aman ke masjid ya? Tidak ada yang ganggu. Ini nikmat Allah. Kemudian apa yang kedua? Ya, di mana kami rindu dengar azan. Ya, kami rindu dengar azan. Nikmat azan. Kita di sini, masya Allah, banyak sekali nikmat. Ketika datang waktu sholat, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Di mana-mana azan. Masjidnya banyak, besar, kecil, ber-AC, luar biasa. Nikmat Allah. Tapi kita ini, karena terlalu banyak nikmat, kita lupa. Kita anggap biasa saja dengar azan. Bahkan kita cuek, tidak jawab. Padahal kata Nabi, ketika kita menjawab salam, pahalanya besar. Tabungan akhirat. Ya. Tapi di sana kita rindu, Pak. Makanya, karena kita sudah pesantren, sudah otomatis. Saya pergi ke kebun, ya 2-3 kilo. Ketika sudah datang waktu sholat, otomatis langsung pulang saya. Kata paman, kamu kemana? Saya mau sholat, Bapak. Ya, pulang. 2 kilo jalan kaki, setelah sholat saya balik lagi. Ya, dan itu saya lakukan selama bertahun-tahun. Akhirnya di kampung itu, ya syiar Islam mulai kelihatan. Orang-orang kampung bilang, itu lihat kakak. Dia itu dari Jakarta sudah S1, dia datang ke sini mau ke kebun, mau ke sawah. Waktu sholat dia pulang. Kalian sudah sholat. Sekolahnya cuma di Kupang. Ya, ketika liburan Sabtu Minggu ke rumah, tidak mau pergi ke kebun. Katanya sudah mahasiswa, tidak boleh, malu, aib katanya. Ya, dan kita datang, akhlak kita berubah, cara bicara kita berubah. Ya, kita peduli sama sekitar dengan apa ya? Kalau terhadap kaum muslimin kita ceramah. Tapi di luar Islam tidak bisa kita ceramah. Ya, karena pertama, Bu, jujur, kami setelah masuk Islam pulang pasti mereka benci sama kami. Ya, itu sudah otomatis. Dari dulu sampai hari ini orang masuk Islam itu tantangannya. Itu langsung. Tapi kami juga dulu begitu. Makanya kami merasa orang Islam nggak ngapa-ngapain, langsung aja benci, Pak. Kenapa? Karena informasi yang kami dapatkan tentang Islam itu negatif, teroris, penjahat, buruk. Padahal orang nggak ngapa-ngapain. Ya, dan kami mendapatkan itu. Dan setelah itu, Pak, saya lanjut perjalanan, ya, ke daerah perbatasan Indonesia Timor Leste. Sebelum masuk Timor Leste, saya naik mobil kurang lebih 4 jam. Saya turun, kemudian saya mampir ke salah satu masjid, ya, di mana ada kaum muslimin di sana. Yang masya Allah saya merasa, Bu, ya semakin menjadi-jadi itu saya ini Islam tapi kok gak ada gunanya saya ini. Wajar dulu ya sahabat-sahabat masuk surga karena perjuangan mereka habis hartanya, tenaganya, waktunya untuk Islam. Jadi mereka masuk surga wajar. Lah saya apa yang saya harapin? Apa yang sudah saya buat? Nah ketika saya di sini, Pak, ini sebagai kaum muslimin yang ada di daerah ya arah perbatasan Timor Leste, saya datang ini masjid mereka, Pak. Saya datang, saya ketemu saya udah menangis. Saya bilang, ya Allah, enak kita di kota yang kuliah, sholat di masjid ber-AC, nyaman. Ya, ini saudara kita, bagaimana sholat ini, Pak? Coba atap, Pak. Atap masjid. Dia mereka, ini Ustaz bilang, Ustaz Abel, Ustaz, ini kami pakai sholat, kami ngaji di sini. Kalau waktu hujan bocor, karena apa? Ya enggak, seadanya begini. Dan cuma satu permintaan dia, satu orang dong, tolong kalau Ustaz sudah kembali ke Jakarta untuk kuliah, sekolah, tolong ketika ceramah sampaikan kepada kaum muslimin, kami di sini butuh masjid. Cuma satu, Pak, permintaan, butuh masjid. Saya mikir ini orang nggak minta uang apa lain, ini nggak, bukan untuk dia, untuk jamaahnya. Ya, nah ini, Pak, dia ada di dalam masjid. Ya, sejadarnya seadanya.
Ya, tanahnya plester. Itu kalau hujan apa angin gede, saya yakin roboh ini. Ya, dan setelah saya bilang, Pak, tolong doakan saya, mudah-mudahan saya tidak lupa mana nih, dan saya lanjut ke Timor Leste, Bu. Tapi datang lagi, ya, ada berikut cobaan, apa Bu? Ya, tadi saya sampaikan setelah kami masuk Islam, memang ada cobaan banyak, tapi di balik cobaan juga Bu, banyak kami mendapatkan keajaiban. Ketika sampai di sini, ke Timor Leste, saya mahasiswa, uang saya sudah mau habis. Tidak cukup ke Timor Leste, ya. Tapi wallahi semenjak masuk Islam sampai hari ini saya berdiri di sini, banyak keajaiban dari Allah. Bahkan semalam terjadi. Ya. Di antaranya Bu, saya mau lanjut, tidak ada uang. Ya, tapi saya bilang, saya sudah masuk Islam, saya punya Allah. Ya. Saya yakin Allah bantu saya. Kenapa? Perjalanan saya ke Timor Leste pertama tujuannya saya ingin berbakti kepada kedua orang tua saya. Bukan dosa, bukan maksiat. Ini ibadah, ini ketaatan. Bagian dari taat kepada Allah, kita yaitu menghormati berbakti kepada kedua orang tua. Kedua, saya perjalanan ke sana, saya ingin menyampaikan kebenaran agama Islam sudah saya pelajari. Sehingga apa? Ketika kalau saya sudah mati, orang di sana mati, di akhirat mereka enggak nagih saya. Oh dulu orang belum sampaikan kebenaran agama Islam. Saya yakin Allah bantu. Bismillah berangkat Bu, dengan uang tersisa. Bismillah. Saya tembus sampai Timor Leste di Masjid ini, masjid terbesar Timor Leste ini, namanya Masjid Anur, ibu kota negara Dili. Ini dibangun kurang lebih tahun 1956. Ya, awal-awal dari Jazirah Arab datang, bisnis, kemudian mereka bangun dan sampai hari ini alhamdulillah masih kokoh. Di sini Bu, saya istirahat. Rupanya ada salah satu ustaz kenal sama saya. Ini Orlando, betul Ustaz. Tolong nanti ceramah setelah maghrib. Dan setelah saya maghrib ceramah Bu. Setelah maghrib, selesai ceramah, saya duduk, datang hamba-hamba Allah yang saya tidak kenal. Ya, saya tidak kenal sama mereka. Dia datang tanya kabar, setelah itu Bu, dia kasih amplop. Apa yang terjadi? Saya tidak bilang ongkos saya habis. Ya, kasih amplop, saya buka berapa isinya Pak? Isinya $300. Alhamdulillah. Ya, Timor Leste pakai dolar Amerika Pak. Ya. Dan Bapak Ibu harus tahu, Timor Leste hari ini 98% beragama Katolik. Berapa Bu? 98%. Artinya Pak, Islam cuma 1%. Sisanya agama lain. Setelah saya ceramah di situ, saya nginap. Karena perjalanan ke kampung saya, ya, mobilnya sudah tidak ada. Saya nginap, jam 3 pagi saya bangun sholat tahajud. Ya, kita berusaha, ya, ini mudah-mudahan menjadi motivasi buat Bapak Ibu ya. Kita membiasakan diri ya untuk taat kepada Allah dengan semampu kita, gratis. Tinggal bangun, sholat, dapat pahala, doanya mustajab. Masa kita tidak mau? Harus kita membiasakan diri dalam ketaatan. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma anfusihim. Ya. Sesungguhnya Allah tidak merubah satu kaum seseorang kecuali dialah merubah diri sendiri. Kita bergerak. Ya. Biasakan sedekah, sholat tepat waktu, peduli sama orang. Wallahi tidak rugi. In ahsantum ahsantum li anfusikum. Jika kalian berbuat baik untuk diri kalian sendiri. Innal hasanati yudhibna sayyi'at. Semua kebaikan yang kita lakukan. Tadi bangun tidur kita sudah duduk. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur. Ya Allah, terima kasih Allah, segala puji milik Engkau ya Allah. Tadi malam Engkau sudah hidup, matikan saya, hari ini Engkau kembali hidupkan saya. Terima kasih Allah, dapat pahala. Kita ambil wudhu, bismillah, karena Allah niatkan Allah, dapat pahala dan kebaikan-kebaikan kita menghapus dosa-dosa kita. Dan alhamdulillah Bu, selesai di masjid itu jam 3 saya bangun sebelum subuh, ya. Saya buka HP, ada WA dari DKM. Ustaz, nanti tolong setelah subuh tausiah lagi. Jarang-jarang Pak ya, pagi ada satu ustaz ceramah 2 kali di masjid yang sama. Tidak ada di Jakarta itu, cuma ada di Timor Leste. Saya ceramah lagi, selesai ceramah subuh, saya melanjutkan perjalanan ke kampung halaman saya. Dan alhamdulillah Bu, ya, perjalanan jauh, jalannya rusak, ya. Tapi apa yang terjadi? Lagi-lagi Allah bantu dengan keajaiban. Saya tadi uangnya sudah habis, tiba-tiba ada orang kasih amplop. Kedua tadi, saya mau pergi pagi itu, rupanya ada hamba Allah datang bilang, Ustaz, ini mobil saya mau antar Ustaz ke kampung. Merinding saya Pak. Ini di antara keajaiban kami dapat. Di luar dugaan. Saya bilang, Pak, ini perjalanan jauh, jalannya rusak semua. Kalau mobil Bapak rusak bagaimana? Tidak. Bismillah Ustaz, kita berangkat untuk dakwah. Alhamdulillah Allah kasih.
Ya mungkin dari doa-doa orang tua, doa-doa guru saya, doa-doa sahabat yang soleh Allah kasih. Makanya kita ya sering-sering doakan guru-guru kita, orang-orang pernah berjasa dan jangan kita lupa sama mereka. Ya sampai hari ini kita duduk pasti di belakang itu, di belakang kita ini ada pahlawan-pahlawan orang-orang soleh. Dan alhamdulillah perjalanan berangkat ke kampung halaman saya 6 jam, tidak lupa saya tadi kalau di masjid saya dakwahnya apa Pak? Pakai ceramah, pakai ilmu yang saya dapat. Tapi kalau ke kampung tidak ada lagi Islam. Yang saya ceramah, yang saya dakwah dengan cara seperti para misionaris. Ya, misionaris Bu, dia kalau lihat kaum muslimin sekitaran kita susah, ya anak sakit, anaknya tidak sekolah, dia akan datang. Selamat pagi Ibu, apa kabar? Ibu sakit apa? Kami punya obat. Kenapa anak-anak ibu tidak sekolah? Coba. Seharusnya ini kita Islam yang buat. Kenapa mereka yang buat? Kenapa mereka yang depan? Kenapa mereka lebih semangat? Ya. Inna dina indallahi Islam, sesungguhnya agama yang benar Islam. Di ayat itu, ayat 19, di dalam ayat 85 Allah lebih tegaskan, wa may yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Siapa saja kelak datang kepada Allah dengan kebaikan-kebaikan yang dia lakukan, ketaatan-ketaatan, kepedulian, ya. Tapi dia bukan di atas Islam. Bukan di atas Islam. Falai yuqbala minhu, maka kebaikan mereka itu tidak diterima sama Allah. Alhamdulillah kita ucapkan alhamdulillah hari ini kita hidup, kemudian kita berada di atas Islam, kita di tempat nyaman. Wallahi hari ini kita punya kesempatan yang luar biasa kita gunakan ya. Pada hari ini hidup, kemudian kita di atas Islam, kita tidak rugi berbuat kebaikan-kebaikan. Ya, apa? Semua kebaikan kita diterima. Adapun di luar Islam, kebaikan mereka tertolak. Bahkan di ujung ayat ini Allah katakan minal khasirin. Mereka menjadi orang-orang merugi karena apa? Bukan di atas Islam. Mereka tidak punya adab kepada Allah. Allah pencipta langit, bumi, kasih mereka rezeki, tapi kita malah menyembah yang lain-lain. Ini alhamdulillah, terkhusus kami para mualaf sangat bersyukur nikmat ini. Dan perjalanan Bu, ya, selama 6 jam, ya uang $300 tadi, sebagian untuk ibu saya dan sebagian saya buat dakwah, saya beli sembako. Cara dakwah seperti para mualaf. Saya datang bawa sembako itu untuk keluarga dan orang-orang sekitar dengan dakwah dengan ilmu. Ya kalau kita langsung dakwah tidak Kristen, ente harus begini tidak bisa. Tapi dengan pendekatan kasih sayang, pedulian, perhatian, alhamdulillah mereka jadi kenal Islam. Dan Bu, ketika saya sampai ini, pertama saya jumpa ibu saya cium tangannya, saya peluk beliau, ya. Saya minta maaf Mama, tolong maafkan Orlando. Dulu Orlando anak durhaka, sering maki, lempar rumah preman, ya. Bahkan masjid kita hancurin, motor Ustaz kami bakar waktu itu, dan itu adalah kesalahan kami. Ya, dan itu kesalahan murni kami. Tapi sekarang saya datang dalam versi Orlando seorang Muslim. Apa yang datang? Ketika dulu di sana selama ngobrol, ibu saya sampai kaget. Nah, kamu dari tadi ngomong kok tidak maki-maki, tidak Pak? Biasanya ya suka maki, ngomong kasar, ya kurang ajar. Kenapa kau jadi baik? Dia heran. Saya tidak lagi mabuk. Kalau kami sudah orang timur Bu, kalau sudah duduk harus ada sopi, harus ada arak. Wajib. Ya, kalau air putih ini pinggir ini, ya. Selama duduk tidak saya sentuh. Dari mereka makin heran. Mereka mereka bisik, mereka kira saya sudah lupa bahasa Timor Leste. Mereka bilang, ini anak kok jadi baik, jadi lembut. Ini dulu kurang ajar manusia ini. Ya. Pokoknya di kecamatan terkenal Bu, anak durhaka saya. Tapi setelah saya pulang, itulah seorang Muslim. Makanya Nabi itu diutus untuk merubah akhlak. Dan alhamdulillah kata ibu, kenapa anak kamu jadi baik Mama? Setelah kami masuk Islam Mama, ya di Islam kami diajarkan pertama kami harus ya, jadikan Allah sebagai Tuhan kami, bukan lagi Yesus. Kami tidak benci sama Yesus. Justru setelah kami masuk Islam, kami semakin cinta sama Yesus. Kami semakin kenal Yesus itu bukan Tuhan, tapi seorang hamba utusan untuk menyampaikan kebenaran. Kemudian kedua, kami di Islam kalau bicara tidak boleh sembarangan. Kata Nabi, "Qul khairan aw liyasmut." Ya, bicaralah baik, kalau tidak mampu lebih baik diam. Daripada bikin dosa, amalan baik terhapus. Kemudian ketiga, kata Allah, "Wala taqul lahum uffin." Janganlah bicara kepada orang tua kita, ibu, tidak boleh. Apalagi lebih dari itu menyakiti. Bagaimana mungkin seorang muslim bisa melakukan? Akhirnya apa yang terjadi Bu? Keluarga saya sudah merasakan anak saya bukan tidak jadi teroris. Kami kira anak saya masuk Islam jadi teroris. Ya, rupanya anak saya menjadi anak baik. Akhirnya mereka tidak benci lagi sama saya.
ya. Tapi itu bertahun-tahun tentunya Bu, ya. Bertahun-tahun saya buat, dan jujur perjalanan menuju sampai Timor Leste itu bisa 10 juta habis saya. Kalau dari Jakarta terbang langsung ke Dili, transit di Bali itu 5 juta sekali terbang. Ya, maka saya pilih sebagai santri, ya, sebagai mahasiswa, saya kumpulkan uang dulu sedikit-sedikit, ya. Makanya kemarin awal tahun ini saya berangkat, ya, belasan juta. Saya bilang ini uang kalau beli motor, beli jajan kayaknya udah enak ini. Tapi saya ingat di sana ada orang tua belum Islam, keluarga belum Islam. Kalau saya tidak bergerak, ya, siapa yang mau berangkat? Bismillah berangkat. Dan hampir itu saya lakukan tiap tahun. Dan ibu dimuliakan Allah, setelah di sana saya pulang kembali ke Indonesia, ya, itu tugas saya tadi, pertama menuntut ilmu, kedua kita amalkan dalam hidup kita sehingga ilmu ini menjadi berkah. Adapun ketiga kita dakwahkan, ya, terhadap diri kita. Kita berusaha menekan diri kita bagaimana ilmu ini berkah buat diri kita, baru orang-orang di dalam rumah kita, anak kita, istri kita, suami kita, setelah itu lingkungan sekitar, ya. Kemudian keempat, kita bersabar kalau mereka tidak terima. Dan apa yang terjadi Bu? Setelah pulang ke Indonesia, saya mau kuliah, inilah, ya, para, ya, anak-anak muda Timor Leste, NTT, mereka ikut saya masuk Islam. Dan ini diantara apa cita-cita terbesar saya dalam hidup. Setelah saya masuk Islam, saya belajar bahwa harus menjadi manusia yang bermanfaat. Saya buat yayasan Bu, ya, baru 2 tahun ini di daerah Sawah Baru sini. Saya buat yayasan namanya Yayasan Rumah Ngaji Mu'alaf, ya. Jadi mereka datang, ya, sampai Jakarta, kita ongkosin, ya. Ongkosin sampai Jakarta, kita diskusi. Saya nggak mau orang masuk Islam asal-asal, tidak bisa. Ya, harus masuk Islam punya tujuan. Saya bilang, kenapa kalian masuk Islam? Ya, mereka bilang kami ingin menjadi anak baik. Kenapa? Kami dulu preman jadi anak baik. Jadi mereka mau jadi anak baik Bu. Ya, dan alhamdulillah, ya, setelah sampai Jakarta, diantaranya ini ada santri saya, namanya Halimah Bu, yang samping ibu ini. Ya, itu kemarin sama kakaknya kita syahadatin di sini. Alhamdulillah, ya. Ini kita ngontrak Pak. Jadi ada 60 pintu kontrakan, saya sewa 4. Jadi santri putra, ya, satu kontrakan hanya boleh 3, hanya boleh isi 3 orang. Saya bilang, Bapak, kalau nanti adik saya datang lagi 1, masa saya ambil kontrakan, saya nggak punya duit. Udah nggak apa-apa buat Pak Orlando, 4 orang nggak apa-apa katanya. Ya, jadi orang lain nggak boleh. Alhamdulillah di situ kami tinggal, kami belajar. Ya, Halimah setelah saya syahadatkan Bu, alhamdulillah dalam waktu 2 bulan dia sudah bisa baca Al-Quran. Dan setelah bisa baca Al-Quran, saya tidak mau rugi. Makanya kata Nabi, pesan buat kita yang hari ini hidup, kata Nabi, jangan kita yang wafat kecuali sudah punya 3. Idza mata ibnu Adam in qata amalu min 3. Kalau anak Adam sudah meninggal, terputus semua kecuali 3. Yang pertama, amal jariah. Makanya santri saya setelah bisa baca Al-Quran, saya tidak mau orang lain yang kasih Al-Quran. Saya yang kasih. Saya kalau belikan yang bagus, yang dia mau, ayo kita pergi. Ya. Sehingga apa? Ketika saya pergi dakwah, lagi tidur, lagi jalan-jalan, mereka baca Al-Quran terus, saya dapat pahala. Pahalanya nambah terus. Jangan kita yang mikir apa saham kita naik, mikir akhirat kita juga nambah. Ya, siapa yang utamakan akhirat, dunia akan ikut dia. Tapi terus dunia yang dia kejar tidak akan dia dapat. Ya, ini Islam, ini agama Allah, ini punya aturan. Dan alhamdulillah di dalam waktu 7 bulan, ya, alhamdulillah Halimah sudah hafal 1 juz, ya, dan sekarang sudah hafal 2 juz. Bapak Ibu sudah hafal berapa juz? 30, Masya Allah. Juz 30, Masya Allah. Ya. Nanti harus tes ini Bu, tes santri saya. Dan itu diantara perjuangan saya Bapak Ibu. Saya melihat bahwa saya harus ambil bagian. Karena orang Timur Mu'alaf ini memang harus dibina sama orang Timur. Ya. Kalau maaf Ustaz-Ustaz Jawa ini terlalu lembut, ya, karena nggak diikuti, ya, malah kurang ajar santrinya. Ya. Tapi kalau sama kakak-kakaknya Timur Leste, baru kedip mata dia udah ngerti dia. Ya. Tapi kalau Ustaz jauh udah marah-marah, santai aja dia, ya, nggak dianggap. Ya, itu diantara sebagian. Dan alhamdulillah ibu memuliakan Allah Subhanahu Wa Taala sebagai bukti keseriusan saya. Ya, saya waktu itu mikir banyak teman saya murtad, bagaimana saya bantu mereka? Ya, saya harus belajar. Itu yang motivasi saya terus belajar untuk mengumpulkan ilmu. Adapun latar belakang saya masuk Islam, ya, karena dulu benci Islam dan dengan informasi yang salah, itulah kami pergi lempar masjid, kami pergi bakar motor Ustaz. Tapi hijrah saya ke NTT, Nusa Tenggara Timur, di sana saya tinggal bersama seorang dai. Alhamdulillah, selama 2 tahun saya tinggal di rumah beliau. Di sana saya lihat Islam lebih dekat. Ini Pak orangnya, ya, namanya Ustaz Jainuddin. Nah, ini orangnya Pak. Beliau asli orang Timor Leste, ya. Selama 2 tahun saya tinggal bersama beliau di rumahnya di NTT sana. Saya lihat Islam lebih dekat. Pertama saya lihat Islam, ya, Islam adalah orang yang paling taat sama Allah. Sehari berapa kali sholat Bu? 5 waktu. Itu yang wajib. Belum sholat tahajud, belum sholat duha. Ya, jadi saya mikir,
Mana mungkin orang Islam teroris? Orang Islam tiap hari ibadah, masa dibilang teroris? Tidak mungkin. Ya. Kemudian kedua, ya, saya lihat orang Islam adalah orang paling bersih. Ya. Saya lihat Ustaz Janudin kalau habis ke kamar mandi, ya, mereka masya Allah pakai air. Kami dulu, ya, kalau dalam ilmu fikih itu ada istinja sama ada istijmar. Kami dulu gunakan istijmar, bukan pakai air. Ya, rupanya di dalam Islam begitu luar biasa diajarin ya kebersihan pakaian dan juga anggota badan sebelum ibadah. Makanya saya kalau safari dakwah ke NTT Timor Leste Bapak Ibu, ya, orang di sana bilang Orlando sudah putih katanya. Saya bilang saya putih Pak, ya, di NTT Timor Leste. Nah mana itu jadi bodas? Saya bilang soalnya kami masuk Islam sehari kena 5 kali kena air. Ya subuh sudah kena air, zuhur, asar, maghrib, isya. Jadi kami putih. Kalau ente hitam seminggu cuma sekali. Itu cara kami Pak. Ya. Artinya Pak, kami Islam luar biasa. Kemudian ketiga, bagaimana saya melihat Ustaz Janudin bersama keluarga. Mereka kalau datang ke masjid, sendal sepatu taruh di luar. Ya. Tidak masuk di dalam rumah Tuhan. Atau ada ibu-ibu tadi masuk masjid pakai sendal? Tidak ada. Ya. Maka saya pikir dulu saya pergi ke gereja, berjalan kaki jauh, sampai gereja, rumah Tuhan, saya pakai sendal sepatu masuk. Saya pikir mungkin tadi takut tidak saya kotor. Apa itu? Ayam, kotoran najis. Kok rumah Tuhan dikotorin? Ke rumah kawan saja, ke rumah Bapak Ibu, harus buka sendal. Ini rumah Tuhan. Saya merasa kurang ajar. Rupanya Islam kebersihan luar biasa. Adapun keempat, bagaimana saya melihat Ustaz Janudin bersama keluarga. Selama 2 tahun di rumah, saya melihat mereka sholat 5 waktu. Karena masjidnya jauh, dan mereka sholat di rumah Ustaz. Di rumah Ustaz Janudin. Ya, setelah sholat mereka ngopi, mereka makan bareng, cerita-cerita. Rupanya di situ ada yang kaya, ada yang miskin, ada yang hitam, ada yang putih. Rupanya di Islam diajarkan inna akramakum indallahi atqakum. Rupanya di Islam bahwa manusia mulia di hadapan Allah adalah yang paling bertakwa, bukan kaya, bukan putih, bukan hitam. Akhirnya ibu bapak dimuliakan Allah, saya ucapkan syahadat pada akhir tahun 2000, ya, masuk 2001, di ujung, ya. Dan alhamdulillah yang ikhlas saya ucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Dengan ikhlas saya mengucapkan 2 kalimat syahadat. Nama baptis saya Arnaldo Pinto dirubah menjadi, ya, Muhammad Orlando. Itulah saya belajar ke Jawa selama 7 tahun di Jawa Timur. Kemudian saya lanjut belajar di Bandung 1 tahun. Ya, saya tidak puas karena ketika saya kembali ke NTT berdakwah di sana, saya di masjid ngajar, warga ini tidak mau datang. Ya, mereka pergi kerja dan lain-lain sebagainya. Kenapa? Karena perut mereka lapar. Orang hidup susah. Kalau hanya datang bawa ilmu tidak cukup. Makanya misionaris enak. Dia datang bawa makanan, bawa kue, bawa apa. Saya ketika ngajar di NTT di pedalaman sana, ngajar ada 20 anak. Ketika lagi ngajar Pak, lari sebagian keluar. Saya tanya, adek, dompi mana? Ya, saya tanya masih duduk. Kakak, mereka pergi sekolah minggu. Di sana orang kasih kue, ada permen, ada coklat. Kakak di masjid tidak bagi kami kue, boro-boro bagi kue, saya nggak punya uang. Maka waktu itu saya bilang, ya Allah, tolong mudahkan saya kuliah. Mudah-mudahan dari kuliah saya dapat ilmu, saya dapat dunia, saya bisa bantu mereka. Alhamdulillah Bu, tahun 2009. Saya datang kuliah di Jakarta di kampus Lipia milik Kerajaan Arab Saudi di Pasar Minggu. Kemudian sore hari saya kuliah di kampus Al Hikmah. Dan saya kuliahnya 2 Bu. Saya cari yang gratis karena nggak punya duit. 2 tahun pertama di Jakarta luntang lantung tidur di jalan di masjid. Ya, pernah nggak punya uang. Jam 12 malam saya datang ke gerbang. Assalamualaikum. Kata satpam. Waalaikumsalam. Kenapa Pak? Bapak katanya. Pak, boleh saya tidur di masjid, saya tidak punya uang. Saya masuk Islam, keluarga saya benci sama saya kuliah, saya belajar agama, mereka makin benci, tidak peduli. Apakah Bapak boleh izinkan saya tidur di masjid? Wallahi Pak, dia buka gerbang. Makanya, ya, orang pertama yang bantu saya di Jakarta, jasanya tidak pernah saya lupa, seorang satpam. Ya, mudah-mudahan semua apa yang saya lakukan ini menjadi amal jariah beliau. Jujur Bu, ya, kenapa banyak para mualaf murtad? Bahkan di pesantren kami murtad karena para misionaris hadir di sana. Bahkan kemarin di belakang sektor 1, ya, saya lagi lewat, ya, saya lihat ada orang-orang hitam kayak kami, ya, karena orang hitam sama hitam ketemu cepat akrab Pak. Ya, saya bilang selamat pagi. Maaf kakak dari mana? Saya dari Kupang. Ini dari Papua. Maaf ya, bosong ada bikin apa? Ya kalau bahasa NTT, ya, kita ada kegiatan. Saya udah curiga ini, ya, karena dari wajah ini memang kami punya ini Pak, instingnya ada. Ya, setelah saya lihat betul mereka misionaris, mereka hadir di tengah kita. Sekarang pertanyaan, apakah kita sudah hadir di saudara-saudara kita di pedalaman sana? Ya, sehingga itu buat saya terpukul Pak.
Alhamdulillah, ya, Satpam bantu saya nginap di masjid selama 2 bulan. Pagi pergi kuliah, jual gorengan, kerja bangunan, semua diborong. Dan Alhamdulillah, 2 tahun berlalu dapat ilmu. Setelah dapat ilmu, saya mulai ngajar sektor 1 sampai sektor 9. Alhamdulillah gaji saya 5 juta. Itu saya bantu para mualaf. Mereka datang, saya taruh di Bandung, di Wonosobo, di Madiun, di Magetan. Ya, saya bantu, semampu saya. Saya telepon mudir-mudirnya, teman-teman, Ustaz, tolong saya titip mualaf ini, tolong bantu mereka. Ya, saya bisa insya Allah sebulan saya kasih uang jajan 50.000, 100.000 untuk jajan dan juga keperluan. Alhamdulillah, harus bergerak dengan semampu kita. Dan Alhamdulillah, selesai di Jakarta Bapak Ibu, saya merasa tidak puas. Kenapa? Karena saya sudah Islam, saya berdoa tidak paham. Bacaan kurang nggak ngerti. Saya bilang, apa ini? Islam apaan ini? Orang bacaan Quran itu tidak tahu artinya. Ya, kurang kayaknya kurang itu. Saya bilang doa, ya Allah, saya ingin kuliah ke luar negeri. Kan apa yang terjadi, Bu? 2017, ya setelah saya sudah tahun 2016, terus berdoa. 2017 Allah kabulkan doa saya. Saya kuliah di kampus International University of Africa di Khartoum, Sudan, Pak. 2017 saya berangkat. Ya, di sana Alhamdulillah saya kuliah bersama teman-teman dari 50 negara dan saya bersyukur, Pak, sampai di sana saya jadi putih, Pak. Lihat, ini bukan ya. Kata teman-teman dari Nigeria, "Wallahi Muhammad anta abyad." La ya Syekh, ana aswad. Ana fi Indonesia ana aswad, ama huna ana abyad. Saya kalau di Indonesia saya hitam. Tapi sampai di sini saya jadi putih karena yang lebih hitam dari saya. Nah, itu bercanda kamu ya. Ini apa? Jangan lihat kulitnya, Bu. Ini penghafal Quran. Sekarang mereka jadi ulama-ulama. Pagi hari saya pergi kuliah, ya. Sore hari saya pergi ke ulama-ulama ngaji, belajar adab, belajar fikih semampu saya. Ya, kita harus. Dan jujur, Bu, saya sudah bertahun-tahun keliling Indonesia belajar, tapi sampai di Afrika, di Sudan ini makin bodoh. Kayak orang baru belajar Iqra. Rupanya orang luar biasa, Masya Allah. Ya. Makanya ilmu agama itu bisa membedakan kita ini benar-benar sudah belajar atau belum. Ya, dan Alhamdulillah, ya pagi sore hari saya pergi ulama-ulama. Adapun kegiatan saya malam hari Bapak Ibu, saya penjual tempe. Nah, ini usaha saya di Afrika. Saya lagi beli kedelai. Lagi gendong kedelai, bos tempe. Ini Masya Allah. Ini bos tempe kita ini, Pak Haji. Insya Allah nih, karena beliau nih kita bisa bayar rumah ini. Ibu di belakang kita Allah Subhanahu wa taala. Ini di antara ya perjuangan para mahasiswa Timur Tengah. Kalau yang orang tuanya mampu, alhamdulillah tiap bulan dapat kiriman. Tapi kalau yang enggak, ya kita harus berjualan ya. Jadi tempe kita beli, ini saya kurang lebih hampir $100 saya beli. Ya kedelai, kalau raginya kita bawa dari Indonesia. Ya, dan Alhamdulillah ini Bu, tempe saya sudah jadi. Ya, ini kalau sebelum berangkat kuliah saya keliling Khartoum dulu, ibu kota Khartoum sudah ya jualan dulu. Kalau tempenya laku, Alhamdulillah. Kalau belum laku, ya sabar. Saya bawa ke kampus, taruh di meja sambil belajar. Datang teman-teman dari berbagai negara, mereka bilang, Muhammad, mahadha? Wallahi hadha ismu tempe, hadha ta'am Indonesia, lazid jiddan. Idza kana turid, insyaallah sa'utik. Ya, saya bilang ini makanan favorit Indonesia, namanya tempe, enak. Kalau ente mau nanti saya bagi. Akhirnya apa yang terjadi Bapak Ibu? Orang kalau ketemu saya di jalan, ya tempe. Nama saya guru Bapak, bukan lagi Orlando. Pagi saya tempe. Ya, kemarin mereka hubungi saya. Masya Allah ya tempe, anta mawjud wala mawjud mundu sanawat maru aituka. Ya, Alhamdulillah. Dan selesai perjuangan di sana. Masya Allah Pak. Sampai di sana itu apa namanya? Cuaca itu kemarin sampai 50 derajat kami. Ya, kaki kami pecah-pecah, bibir sudah keluar darah. Memang kalau bukan karena ilmu nggak ada orang mau tinggal di Sudan. Apa yang kita mau cari? Nggak ada. Ya. Tapi wallahi Sudan itu berkah karena ulama-ulamanya. Beliau usaha, punya bisnis. Mereka di masjid ngajar, bisnis mobilnya, angkotnya ini, bis mereka ini setiap sore ke kampus-kampus, anak-anak mahasiswa dari berbagai tempat, mereka jemput bawa ke kajian. Dan luar biasa. Ya. Ulama di sana kalau jalan itu dokter, profesor. Kalau jalan kita di sini mohon maaf kayak orangnya. Luar biasa, nggak begitu, saking tawadhunya. Bicaranya itu sangat menyentuh. Kita lihat auranya sangat positif. Ya, itulah buat iman saya makin kuat karena saya ketemu ustaz-ustaz dan guru-guru. Dan kemudian setelah pulang ke Indonesia, ya saya kemarin tahun 2023 di ujung kuliah saya selesai terjadi perang. Saya termasuk terjebak perang kemarin selama 2 minggu. Orang kira saya sudah mati Pak, karena terjadi tembakan kayak rudal yang terakhir kami keluar itu pas depan kontrakan saya. Orang terpedok, ente masih hidup katanya. Alhamdulillah ini depan kami hanya berapa meter aja Pak, nggak jauh.
Dan itu Masya Allah, mayat sudah di mana-mana. Alhamdulillah izin Allah Subhanahu Wa Taala, ya, datang angkatan udara jemput kami. Setelah itu sampai Indonesia, saya lanjut ke NTT Timur Leste, biasa saya dakwah. Tapi sampai di sana saya sedih, banyak teman-teman saya murtad, ada yang mau masuk Islam. Saya merasa tidak punya kekuatan. Saya pikir, ya, mending saya pergi ke Saudi, saya kerja di sana, jadi mutwaif, ya, saya dapat uang, saya bisa bantu mereka. Maka saya sholat istikharah dan dalam waktu satu minggu datang, ya, informasi dari NTT kalau mereka mau masuk Islam, dan alhamdulillah saya tidak jadi berangkat. Berarti Allah suruh saya diam di Jakarta untuk membantu para mualaf dengan semampu saya. Dan saya ingin sebelum tutup Bapak Ibu, saya mau lihat tunjukkan saya bersama tim BWA pada Wakaf Al-Quran bagaimana kami peduli para mualaf ini di dalam kuliah sekolah. Dan ini diantara dokumentasi kami di dalam berbagai pelosok negeri ini untuk menyampaikan amanah-amanah dari ibu bapak berupa wakaf Al-Quran, air bersih masjid. Ya, setelah ini kita tutup. Tafadhol Ustaz, barakallahu fiik. Nah, ayo. Salah satu kekurangan kami di sini berupa Al-Quran, karena Al-Quran yang kami pakai selama ini mungkin sudah tidak memadai. Kita punya perasaan melihat kita punya anak-anak santri mereka Al-Quran yang tidak wajar untuk dipakai, kita perasakan rasa sedih. Tim BWA akan menuju ke daerah Sawai, namun di daerah Sawai itu kita sudah di sana. Saja kita akan membawa Al-Quran dari seperti inilah akses jalan yang harus tim lalui untuk sampai ke Sungai Nisai. Perjalanan yang sangat memacu adrenalin. Mudah-mudahan dengan perjalanan yang sangat sulit ini berbanding lurus dengan pahala yang akan tim dapatkan, dan juga tentu saja kepada para wakif mudah-mudahan kita selamat sampai ke Sungai Nisai. Sahabat wakaf semua bisa melihat inilah kondisi jalan yang tim lewati untuk menuju ke Kecamatan Pilumbu, membagikan 240 Al-Quran untuk masyarakat muslim yang ada di sana. Nah, kita ini akan menuju ke daerah Desa Lembong Tanda. Nah, untuk sampai ke Desa Lembong Tanda itu, alat transportasi yang kita gunakan ini namanya molek. Jadi, nanti tim akan naik ke sini naik molek beserta Al-Quran yang akan kita berikan di sana. Perjalanan kurang lebih selama 5 jam sampai
Ibu Bapak dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini diantara dokumentasi perjalanan tim BWA pada menghafal Quran di dalam menyampaikan amanah-amanah dari jamaah, ya, khusus jamaah muslim muhajirin, yang dimana alhamdulillah ya sudah disebarkan. Bapak Ibu bisa lihat bagaimana kondisi pedalaman sana. Jujur ya, kalau kita langsung ke sana biayanya besar, terus ini agak susah ya, apalagi Bapak Ibu yang kerja tentu ya waktunya tidak ada juga. Maka pagi hari ini selain kami hadir menceritakan bagaimana kebenaran Islam, bagaimana perjuangan ya kami setelah masuk Islam, kami bergerak dengan semampu kami, tapi itu tidak seberapa ya. Maka saya ingin sampaikan, mari kita sama-sama menjadi bagian, fastabiqul khairat, kita ambil bagian masing-masing yang kita mampu di dalam sisa-sisa usia kita ini. Jujur Pak, alhamdulillah saya hidup bersama ya orang-orang yang ustadz-ustadz, guru-guru yang selalu saya hidup di Jawa, di Jakarta. Saya ketemu orang soleh yang memang totalitas mereka berdakwah ya, luar biasa ya. Seperti tadi saya ceritakan Ustadz Janurin Pak, itu sampai meninggal dia tidak punya rumah, rumahnya tidak ada ya, uang hartanya habis untuk dakwah ya. Saya bersama bicara sama Pak Ketua DKM, rupanya beliau sudah sampai di tempat saya di timur-timur ya dulu. Dan alhamdulillah Bapak Ibu muliakan Allah, Ustaz Janurin karena habis tenaga, usia, waktu, bahkan sudah berkali-kali orang mau bunuh dia. Kenapa? Yang sudah Islam, masuk Islam ikut dia kurang lebih 1000 orang. Dan dari 1000 orang, saya salah satu di antara mereka. Dan beliau sendiri adalah seorang mu'alaf. Ya, waktu itu saya pulang ke NTT, dia bilang, Orlando, Bapak sudah sekolahin kamu sudah SMP, sudah SMA, sudah tamat. Apa manfaat kamu terhadap umat Islam? Saya saja, Bapak saya tidak tamat SD, bisa dakwah, masa kamu tidak bisa? Itu saya mikir Pak. Dan alhamdulillah Bapak Ibu muliakan Allah, sudah berkali-kali orang membunuh beliau, ya. Dan ini adalah panutan saya. Selama 2 tahun saya tinggal bersama beliau, saya lihat. Bahkan ketika dia kirim anak-anak masuk Islam 20 orang ke Jawa, pakai biaya ongkos, uangnya habis buat begitu. Dan apa yang terjadi Pak? Ketika tidak punya ongkos, apa yang dia buat? Dia naik motor dari NTT bersama temannya. Ya, naik turun, naik kapal, ya, satu pulau dia turun naik motor, begitu sampai di daerah Penyuwangi sana. Di sana mereka kecelakaan dan mereka sampai di pondok kami. Kenapa dia datang? Karena ada santri mualaf yang bikin masalah, dipanggil sama kiai. Walaupun tidak punya uang, dia datang dengan apa yang dia bisa. Luar biasa, saya terpukul. Dan selesai di Jawa, dia harus kembali ke NTT, tidak punya uang. Apa yang dia buat Bapak Ibu? Dia jual VCD, ya, video debat mualaf S Murtadin, dia jual itu, terkumpul uang, baru dia kembali ke NTT. Saya melihat perjuangan yang luar biasa, wajar mereka, ya, Allah muliakan. Dan apa yang terjadi Pak? Tahun 2015, ya, setelah saya mulai ceramah-ceramah, saya selalu sampaikan bagaimana kisah perjuangan beliau. Datang hamba Allah Pak di Jakarta, kasih hadiah umroh untuk beliau 2015. Alhamdulillah. Dan selesai umroh Bapak Ibu, dia kembali ke NTT berdakwah, dan di sana dia tidak punya rumah. Ada hamba Allah datang kasih tanah Pak. Ini Ustaz Janurin, saya kasih tanah, tolong tanah ini buat Ustaz bangun rumah. Tapi setelah terima tanahnya Bapak Ibu, dia tidak bangun rumah. Dia bilang, saya ini sudah tua, jenggot sudah putih, rambut sudah putih, saya mau ini saya wakafin. Ya, tolong bangun di sini madrasah, TPA, agar para ya orang-orang mualaf 50 kakak di sini bisa belajar. Padahal sudah ada masjid. Rupanya instingnya kuat Pak. Dia bilang, kalau saya bangun madrasah di sini, kalau ada darurat, ada acara apa-apa, orang-orang Kristen bisa gunakan. Ini wasilah dakwah. Luar biasa. Dan setelah itu Bapak Ibu, setelah dia wakafin, apalagi yang terjadi Pak? Tahun 2017 datang Duta Besar Arab Saudi untuk Indonesia. Dia datang kasih hadiah untuk Ustaz Janurin, hadiah haji tahun 2017 Pak. Padahal orang di kampung tidak dikenal, tapi bagi Allah inilah di antara keajaiban kami dapatkan. Dan tahun 2017 dia datang ke Jakarta pergi ibadah haji. Dan apa yang terjadi Bapak Ibu muliakan Allah? Ya, setelah ibadah haji tahun 2017, ya, selesai ibadah haji, apa yang terjadi di tanah suci Bapak Ibu? Allah wafatkan di sana. Ya. Ustaz, ada video? Nah ini Pak, setelah ibadah haji selesai, ya, maka saya selalu ingat salah satu hadis Nabi, kata Nabi, a'malu ummati ma baina sittina ila sab'in wa aqalluhum man yatul. Kata Nabi, wallahi Nabi yang bilang, ya, bahwasanya umatku ya di akhir zaman ini umurnya antara 60 sampai 70 tahun. Ada pun yang lebih dari itu sangat sedikit. Artinya apa? Ustaz Janurin sudah mempersiapkan itu. Itu yang buat saya, ya. Orang bilang, ente santri ini banyak kasih makan gimana ini, semua kuliah bayar, semua sekolah bayar. Bismillah, Allah yang bantu. Ya, bukan urusan saya semampu saya bergerak. Dan alhamdulillah, inilah yang buat saya selalu termotivasi bagaimana saya bisa membantu para mu'alaf ini. Karena kalau bukan mereka yang di sana penerus siapa lagi? Ya.
Itulah yang kita harus pikir Bapak Ibu. Maka pagi hari ini kami hadir. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ketua DKM. Dan ini betul tanggung jawab saya setelah masuk Islam, bagaimana menjadi orang yang bermanfaat. Dan bersama TPW pada wakaf Al-Quran hari ini hadir. Tidak lupa juga saya ajak Bapak Ibu, mari kita sama-sama ambil bagian ya untuk saudara-saudara di pelosok air bersih Al-Quran. Tapi pagi hari ini saya ajak Bapak Ibu ya, karena ada wakaf Al-Quran yang kita butuhkan lagi untuk daerah timur sana. Adapun satu mushaf ini Bapak Ibu ya, itu senilai 150.000 satu mushaf ya. Kalau hanya mushaf saja tidak sampai 150.000, lebih murah ya. Tetapi 150.000 itu sudah termasuk biaya apa namanya? Nah ini Al-Qurannya seperti ini Bu, ada dua warna, ada hijau sama ini ya, ada yang mushaf semua apa namanya tidak ada terjemah, ada satu lagi terjemah ya. Dan 150 itu Pak udah biaya pertama, biaya transportasi ke pedalaman, biaya cetak, dan juga guru-guru di pedalaman kita bantu. Jangan kita hanya kirim Al-Quran, kirim ke sana, gurunya tidak punya uang, pergi kerja, siapa yang mengajari? Nah ini yang diantara saya rasakan di sana ya, kadang kaum musliman yang kirim-kirim barang, tapi ustadznya tidak dibantu. Akhirnya yang datang siapa? Yang datang misionaris. Ustadz, kami ada kerja di sana, bisa ikut kok. Akhirnya apa yang terjadi? Itu sedikit-sedikit cara mereka. Ya karena kita butuh uang Pak, jujur, kita butuh uang. Akhirnya apa yang terjadi? Mereka sebagian dai murtad. Maka Bapak Ibu muliakan Allah Subhanahu Wa Taala, mari kita ambil bagian masing-masing. Ya, saya ajak Bapak Ibu pagi hari ini kita hadir di sini. Ya ini adalah Allah yang pilih kita duduk di sini bersama, kita berkeluarga, kita saudara. Mari kita ambil bagian yang kita mampu. Ya satu mushaf ini 150 Pak, bisa wakaf atas nama diri kita, keluarga kita, apalagi saudara-saudara orang tua kita yang sudah tidak ada. Itu sangat-sangat ya bentuk anak soleh-soleha itu kirim untuk mereka ya, atau pahlawan-pahlawan pernah hadir dalam hidup kita. Jangan kita lupa mereka, apalagi mereka sudah tidak ada. Ya, ada pun cara wakaf Bapak Ibu bisa juga ambil paket ya. Di sini ada paket ya. Pertama ada 100 mushaf itu senilai 15 juta ya. Mau hari ini langsung, saya mau langsung Ustaz 15 juta, silakan 100 mushaf atas nama keluarga saudara boleh. Atau Ustaz, saya mau minggu depan ya. Saya setiap bulan 10 mushaf, saya mau setiap bulan 2 mushaf, silakan ya. Jadi tidak harus hari ini ya, sesuai dengan kemampuan. Adapun yang kedua paket 50 mushaf senilai 7.500.000. Kemudian ketiga paket 20 mushaf senilai 3 juta dan 10 mushaf senilai 1.500.000 dan paket terakhir 5 mushaf 750.000 ya. Ustaz saya mau satu, saya mau silakan ya. Saya harap Bapak Ibu di sini kita ambil bagian di dakwah ini sehingga ini menjadi saksi bahwa kita sudah ikut berjuang menolong agama Allah dengan semampu kita. Dan ini bisa saya sampaikan, jujur Pak, kemarin saya kuliah di Sudan, saya waktu pergi ke kampus ada ketemu kawan. Dia bilang, kawan saya dari Gambia Pak, dari Afrika. Dia bilang, Muhammad, wallahi al-yawma akaltu sya'nan ju' syadid, mundu sabahat masa ma wajad turus. Mungkin anta tusaidni. Dia bilang, Muhammad, dari pagi saya belum makan, sampai siang yang saya makan, saya nggak punya duit. Dan orang ini Pak, selama 5 tahun kuliah tidak pernah dapat kiriman. Tapi luar biasa, dia datang tidak hafal Al-Quran, sampai di akhir kuliahnya hafal 30 juz. Ya, dia bilang saya belum makan dari pagi sampai siang. Kenapa? Kami tinggal di asrama 2.500 orang, nasinya cuma sedikit. Jadi kalau kita di asrama habis sholat, jikir-jikir, balik ke dapur sudah tutup. Ya, waktu itu saya punya uang Pak, uang saya 30.000 kalau dirupiahkan, saya kasih dia 10.000 tafadhol yang saya pakai, ini buat makan ya. Kemudian saya pergi ke masjid Pak, sampai di masjid, ya rupanya ada kawan dari Ambon, Ustaz, saya mau beli air tapi tidak punya uang, boleh minta uang? Emang saya kelihatan orang kaya Pak? Ya, saya dari dulu masuk Islam, saya lebih baik susah daripada teman-teman susah gitu. Saya udah biasa gitu, bisa melewati. Kalau mereka belum tentu, ya itu kita harus Pak. Makanya ketika ada orang datang minta tolong sama kita, sebisa kita bantu mereka. Wallahi tidak rugi. Dan saya kasih 10.000, sisa punya saya 10.000. Saya duduk sebentar, saya mikir, kalau hari ini buat makan ini uang tidak cukup. Ya, tapi saya sudah masuk Islam, saya sudah belajar. Saya pertama yakin kalau hari ini saya meninggal, saya wafat hari ini, 20.000 tadi teman saya di kuburan, saya tidak rugi, betul? Kemudian kedua, kalau saya tetap hidup hari ini Allah izinkan, saya yakin pasti Allah balas. Dan betul Pak, saya masuk masjid, lagi baca Al-Quran, duduk, tiba-tiba HP saya bunyi. Assalamualaikum Ustaz, apa kabar? Ustaz tolong minta nomor rekeningnya. Orang ini kawan, tukang ojek di Jakarta, orang Cisau. Bukan tukang ojek Pak, bukan orang kaya. Saya merinding, saya bilang, weh, ente mimpi apa hubungi saya? Teman kuliah dulu Pak. Dia bilang, saya mau bantu ente. Saya bilang, enggak, saya enggak butuh. Ente capek-capek ojol itu uang buat anak istrimu, saya tidak mau. Dia bilang, tidak, ini uang saya dapat dari jalur lain. Kalau itu boleh. Rupanya apa Pak? Tanah dia di Cisau kena proyek BSD. Dapat 1 M dia Pak.
Dia kirim saya 1.500.000. Alhamdulillah bagi Allah. Kemarin dari Timor Leste balik ke Indonesia, ya, di perbatasan saya naik ojek harus terawih di salah satu kampung. Ya, dalam otak saya mau buat kajian bersama keluarga mualaf sama Kristen, tapi nggak ada uang. Tolong ya Allah mudahkan. Ini namanya doa mustajab, Pak. Jadi kita kalau dalam perjalanan musafir, di antara doa orang mustajab itu yang dizolimi orang dalam musafir perjalanan. Dan di atas ojek saya berdoa, ya Allah tolong mudahkan. Wallahi Pak, dalam doa saya di atas ojek itu, tiba-tiba ada orang dari Jakarta hubungi saya. Sampai hari ini saya tidak kenal. Dia bilang, Ustaz,